Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, mahasiswa UT Jember, nomor induk mahasiswa 0502983333 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, jaringan komputer. Di sini kita disuruh untuk mempraktekkan setiap materi yang dijelaskan. Di sini ada 20 materi. Pertama-tama kita buka command prompt. Di sini command prompt kita mulai dari local disk C, user, folder Asus. Materi yang pertama cd. Cd adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Kita ketikkan cd spasi dokumen, enter. Materi yang kedua yaitu CLS. CLS adalah singkatan dari clean screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer, digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Di sini saya akan ketikkan CLS, enter. Saya akan pindah ke direktori user lagi, cd spasi j user. Enter. Kemudian materi selanjutnya CLS slide tanda tanya. CLS slide tanda tanya ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kita akan ketikkan CLS slide tanda tanya, enter. Kemudian materi selanjutnya dir slice tanda tanya. Dir slice tanda tanya ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita ketikkan dir slice tanda tanya, kemudian kita enter. Kemudian materi selanjutnya ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Di sini akan kita ketikkan ipconfig. Kemudian kita enter. Kemudian materi yang selanjutnya ipconfig/all. ipconfig/all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig
default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Di sini akan kita ketikkan ipconfig/all. Kemudian kita enter. Pada bagian awal kita bisa melihat nama komputer atau hostname-nya. Selain itu, pada bagian bawah kita bisa melihat ada DNS suffix. DNS suffix adalah nama lengkap untuk suatu host atau komputer di jaringan. Nama komputer ditambah DNS suffix ini akan membentuk suatu format yang disebut dengan Fully Qualified Domain Name (FQDN). FQDN ini merupakan suatu cara untuk mengakses suatu host atau komputer. Kemudian materi selanjutnya ipconfig/tanda tanya. ipconfig/tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Di sini akan kita ketikkan ipconfig/tanda tanya. Kemudian kita enter. Materi selanjutnya ipconfig/release. ipconfig/release perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Di sini kita akan ketikkan ipconfig/release. Kemudian kita enter. Materi selanjutnya ipconfig/renew. ipconfig/renew perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Di sini kita akan ketikkan ipconfig/renew. ipconfig kemudian kita enter. Kemudian materi selanjutnya ipconfig/display DNS. ipconfig/display DNS perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Di sini akan kita ketikkan ipconfig
display DNS. Kemudian kita enter. Materi selanjutnya yaitu ipconfig/flushdns. ipconfig/flushdns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Materi selanjutnya yaitu ipconfig/registerdns. ipconfig/registerdns. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Di sini akan kita ketikkan ipconfig /register DNS. Kemudian kita enter. Materi selanjutnya yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Di sini akan kita ketikkan ping. Kemudian kita enter. Di sini sebagai contoh kita masukkan ping spasi google.com. Kemudian kita enter. Kemudian materi selanjutnya nestat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya nestat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan nestat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Di sini akan kita ketikkan nestat. Kemudian kita enter. Berikut keterangan dari output netstat di atas. Proto, kolom proto menunjukkan jenis protokol yang bisa dipakai. Yang dipakai bisa TCP atau UDP. Di sini TCP. Local address
Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda, yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Kemudian foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Contoh di atas, saya sedang menghubungi server Google. Kemudian state. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. State-nya mungkin terjadi listening, siap untuk melakukan koneksi, sends mengirimkan paket SIN, received menerima paket SIN, stabilized koneksi terjadi dan siap mengirimkan data, time wait sedang menunggu koneksi. Kemudian materi selanjutnya yaitu ThreadsArt. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi. Di sini akan kita ketikkan ThreadsArt. Kemudian kita enter. Kemudian materi selanjutnya ping. Ping, perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Di sini kita akan ketikkan ping. Materi selanjutnya yaitu NSLOOKUP. NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Di sini akan kita ketikkan NSLOOKUP. Kemudian kita enter. Kemudian materi selanjutnya nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, MAC, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita akan ketikkan nets. Kemudian kita enter. Kemudian materi selanjutnya yaitu root.
Perintah root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Merupakan contoh penggunaan rute. Rute print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Rute add untuk menambah perintah routing. Rute delete menghapus perintah routing. Saya akan memasukkan rute print. Enter. Kemudian materi selanjutnya net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Sini akan kita ketikkan net. Sebagai contoh, saya di sini akan mengetikkan net view. Enter. Perintah net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan WNC atau konvensi penamaan universal. Demikian penjelasan materi ini dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.